Kalaupun mau, bawa air dulu. Habis itu istiqnya, karena umumnya toilet yang begitu itu, kloset yang begitu, cuma ada untuk nyiram airnya juga nggak apa. Itu rata-rata nggak ada yang cebok mau ini. Baik, jadi buang air kecil berdiri ini hukumnya makruh. Kadang-kadang itu nggak ada yang pakai itulah. Muslim, sebagian besar Muslim yang mau mentaati perintah agamanya, nggak ada yang pakai toilet itu ketika kecil. Cuma ketika mandi di rumah kadang-kadang males, karena toilet di kloset di samping dia. Main tembakannya, nggak lagi-lagi perempuan ini termasuk makruh juga. Termasuk makruh kecilnya dulu kalbalungan. Baik. Kecuali tempatnya kotor kalau kita duduk, takutnya kena najis, maka nggak makruh. Cuma hindari ya, jadi jangan sampai kena najis. Atau kloset yang toilet yang ada cuma yang begitu, yang lain ya. Yang kedua yang diharamkan yang pakai kloset begitu itu, dan membuka aurat bisa dilihat oleh orang lain. Aurat itu bukan bubul dan dubur aja untuk laki-laki, antara pusar dan lutut, walaupun dengan sama jenisnya, tidak boleh menampakkan itu. Hukumnya makruh. Karena orang ada yang apa? Ada yang penasaran juga, sama-sama kecil melihat ya, kata Islam, hukumnya baik. Atau dia dalam kondisi kakinya sakit, nggak kuat kalau duduk atau jongkok, nah ini nggak makruh. Tidak makruh ya untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Baik, selanjutnya anda yatakallama, tidak diajar makruh, disunahkan untuk tidak berbicara. Bahkan hukum asal itu menjawab salam itu hukumnya wajib ya, wajib. Dengan catatan salamnya itu yang diucapkan sunnah. Ada salam yang tidak sunnah, dimana orang lagi makan, lagi ngunyah itu ucapkan salam, itu kan gak sunnah. Kalau diwajibkan jawab spontan, bisa berhamburan makanan yang ada di mulutnya. Salah satu ketika orang buang hajat, dia ucapin salam. Karena kamar mandi terkunci, karena kita mau tanya, ada orang nggak, ketok aja, nggak usah pakai assalamualaikum, tok assalamualaikum, nggak juga. Ya, karena kebiasaan ketok itu assalamualaikum, itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dan itu spontan di zaman Nabi lagi buang air, ada yang mengucapkan salam dan Nabi tidak jawab. Ketika salam pun tidak diucapkan. Jadi Nabi buang air, ya Nabi manusia biasa buang air juga. Ada kloset, gak ada, kayak zaman dulu di kebun-kebun kayak gitu, di pegunungan. Cuma dari Nabi lah, dari hadisnya, kalau buang hajat itu begini dan begitu, sampai tentang adab ini dihimpun oleh ulama. Cuma bedanya, setiap kotoran Nabi itu tidak bersisa, alias langsung ditelan oleh bumi. Ada yang mengatakan khusus Nabi Muhammad, ada yang mengatakan seluruh. Dan itu memang fair terjadi, tidak terlihat oleh sahabat. Setiap Nabi buang kotoran, sisa kotorannya itu bekas itu ada, pegang kecilnya ataupun kotorannya. Selanjutnya adalah yadhara ila sama aw ila fardihi aw ila ma yakhruju minhu walakin yanqul amamahu. Ya, ketika buang hajat itu pandangan tidak dianjurkan melihat ke arah atas, tidak juga melihat ke arah kemaluannya, apalagi ke kotorannya, baik air kencingnya atau kotorannya, hukumnya makruh. Melihat kemaluan pun makruh ya, tanpa ada hajat, makruh. Maka ketika berhubungan pun Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, aku tidak melihat dari Nabi dan Nabi tidak melihatku. Apa yang dia lihat kemaluan. Nabi sunnahnya kan pakai selimut, tidak selipan. Begitu juga ketika buang hajat tanpa ada kebutuhan. Karena kita faktor medis ya, mau mengetahui kotoran itu. Karena kotoran yang keluar dari tubuh itu bisa menggambarkan
kondisi fisik kita, kondisi kesehatan. Kadang-kadang orang yang fesesnya itu hitam, bisa indikasi ada luka di lambungnya, menyebabkan darahnya berkurang, harus transfusi darah. Kalau bisa dideteksi dari awal, bisa lebih gampang untuk pengobatannya. Begitu juga air kencing yang berbusa, siram gak hilang-hilang busanya, kemungkinan di air kencingnya ada protein, ada kebocoran di dalam ginjalnya, ginjalnya lagi tidak menampung protein akhirnya keluar di seluruh tubuhnya, keluar melalui urinnya. Sini kalau deteksi dari awal. Kalau untuk alasan medis bisa, karena urin juga berbeda warnanya, mengindikasikan keadaan kesehatan tertentu. Nah, ini ada hajat artinya. Kalau tanpa ada hajat, hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Ya. Jadi memang buang air itu diminta keadaan ini dalam Islam itu secepat mungkin. Ya. Itu tidak bisa menentukan, akan tetapi kondisi tubuh juga tidak banyak bergerak. Diminta tidak ikhbar, tangannya tidak bergerak, apalagi membaca apa semua tadi. Karena bagian tubuh lagi kontraksi. Dan ini sensitif. Kalau ada hal-hal yang lain bisa menyebabkan ya mungkin gangguan di organ tubuh lainnya. Walaupun ini sangat jauh dari hal tersebut, memang tetap ulama menganjurkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun ketika, khususnya ketika keluar kotorannya. Kalau sebelumnya enggak juga, ketika keluar kotorannya. Baik, selanjutnya al-i'timadu ala rijlihi yusra wa takunu al-yumna mansubatan. Disunahkan untuk bertumpu dengan kaki kirinya, maka kaki kanannya disunahkan untuk diangkat. Ini gampang kalau orang yang pakai apa? Pakai toilet jongkok ya. Proses jongkok, kalau proses duduk itu yaitu istijah sebagian susah. Memang kalau sudah terbiasa ya, ada lagi jenisnya ada yang lebar, ada yang kecil, ya sesuai kebutuhan, sesuai body ya. Cuman kalau kaki nggak sakit, ya, masih kuat, ya lebih aman, lebih gampang untuk istijah dan yang lain itu toilet yang jongkok, proses yang jongkok ya. Nah, posisi duduknya itu untuk memudahkan, khususnya buang air besar ya, dan buang air kecil juga sama, untuk memudahkan keluarnya kotoran. Itu pun ya faktor internal juga menentukan ya. Kalau makannya nggak berserat, makannya apa ayam geprek ya, bakso buah pakai sambal lagi, minum air putih itu kurang. Ya susah lah, biasanya keluar pasti udah keras, sudah seret, itu bakalan lama. Minum air putih cukup, ada serat makanannya, ada buah, ada sayur, itu kan gampang. Dan posisi duduknya ketika buang hajat itu untuk menggampangkan buang kotoran di dalam tubuh, digambarkan dia bertumpu dengan kaki kirinya dan kaki kanannya itu diangkat. Jadi posisi duduknya tinggal buang hajat itu nggak begini, ini bertumpu kepada keduanya. Dia tumpu pakai kaki kiri, kaki kanannya diangkat. Dan sebagian dianjurkan untuk ditempelkan. Jadi posisi lambung itu lebih gampang untuk ada tekanan dari sini, lebih terarah, lebih cepat kotoran itu untuk keluar. Oh sudah praktek kayak gitu susah juga. Ya faktor internalnya, kalau nggak makan serat gimana mau keluar lebih gampang? Dia nyangkut di ususnya di situ, gitu. Ya, cuma posisi yang dianjurkan di dalam Islam yang begitu banget. Ini untuk orang ya yang berat badannya stabil ya. Kalau 80 kilo ke atas sampai susah kayak gitu makan. Takutnya nggak kuat kakinya nahan, yang ada roboh ya. Apalagi di toilet proses duduk. Karena proses duduk tuh duduk pun dengan bobot yang tinggi bisa pecah, bisa jatuh, bisa hancur, apalagi dalam keadaan jongkok ya. Karena memang tidak diperuntukkan untuk jongkok. Nah, ini agak sulit ya. Dengan bobot badan yang agak berat. Maka kalau bobot badannya tidak terlalu berat, memungkinkan aja melakukan hal itu dan pastinya tetap disunahkan. Kemudian dianjurkan an la yaqsum
dianjurkan untuk tidak membuang ludah. Tubuh bawah lagi kontraksi, bagian tubuh yang lain jangan dibuat kontraksi atau dibuat trouble lister. Ada kesalahan di dalam tubuh yang bisa menyebabkan